biasanya apa, ada yang bergabung nanti Kang Roni, Tisna biasanya ini yang bergabung. Kita nunggu ini dulu yang bergabung. Kemanisan kopinya enggak? Coba air putih temannya. Kurang panas matahari. Kemudian Sini kan agak banyak, agak lama. Banyak dikritik sama aktivis, sama perguruan sekarang nih. Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi Allah kesehatan, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya, baik yang sifatnya duniawiyah maupun yang sifatnya ukhrawiyah. Pada kesempatan malam hari ini, saya ditemani oleh Bapak Jauhari dan juga ditemani oleh Kang Fauzi. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Silakan bagi yang mau bergabung di live pada malam hari ini, silahkan di live Facebook ya, bukan di live TikTok. Nah ini alhamdulillah Bapak Jauhari yang senantiasa tiap malamnya nongkrong di Balai Rombeng ini. Gitu. Alhamdulillah sehat Bang Jau ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anggota aktif. Jadi Bapak Jau ini Santri kolot. Santri kolot lah. Santri kolotnya pondok kita di sini. Beliau ini mempunyai pertanyaan yang cakep. Pertanyaan cakep yang sangat bermanfaat, berguna khususnya bagi Bapak Jauhari, umumnya bagi umat Islam dimanapun berada. Pertanyaan beliau ini cakep sekali mengenai bagaimana caranya kita itu pengen sekali bisa gitu mengirim doa gitu untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia begitu. Jadi gimana pertanyaannya itu, coba gimana? Nah, ini kebetulan kita ada obrolan sedikit ini Ustaz ya. Jadi kadang-kadang saya tuh kepengen ngirim doa kepada orang tua yang sudah meninggal ya. Kalau saya kan ayah saya sudah nggak ada. Jadi Bapak Ibu udah nggak ada Bang Jau Sudah ya? nggak ada, kedua-duanya alhamdulillah sudah nggak ada semua. Bang Jau ini asli mana? Lampung, saya dari Danau Ranau sana. Dari Danau Ranau sana ya, Masya Allah. Jadi Bapak Jauhari ini aslinya dari Danau Ranau sana. Jadi di sini beliau ini merantau. terus gimana terus? Nah, jadi saya mau bertanya masalah ingin mengirim doa, menghadiahkan doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, itu bagaimana caranya atau bacaan singkatnya lah, biar bisa kami dapat mengerti dengan mudah. Tolong dijelaskan sama Ustadz gimana caranya, bacaannya yang ringkas saja, yang gampang untuk kami mengerti, supaya kami dapat mengirim doa kepada orang tua kami. Ya syukur-syukur bisa mengirim setiap waktu ya, setiap habis waktu sholat kita kirim. Tidak sebatas malam Jumat saja. Gitu. Jadi alhamdulillah itulah pertanyaannya dari saudara kita Bapak Jau, yang mana Bapak Jau ini aslinya orang Danau Ranau sana. Jadi di sini di Pangkul ini beliau ini merantau, mencari kehidupan. Jadi pertanyaan beliau ini, beliau kan orang tuanya sudah meninggal dunia. Ingin sekali bisa bagaimana caranya beliau ini bisa mengirimkan bacaan-bacaan
ayat-ayat dari Al-Quran itu dikirimkan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia secara singkat, kan begitu, yang bisa diamalkan. Ya syukur-syukur setelah habis sholat 5 waktu. Jadi tidak sebatas malam Jumat saja. Nah, jadi baik Bang Jau. Yeah. Jadi memang kewajiban kepada kita sebagai anak, bila mana orang tua kita itu sudah meninggal dunia, kewajiban kita sebagai anak itu harus senantiasa mendoakan orang tua kita yang sudah di alam barzah sana. Karena doa seorang anak soleh itu sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali, khususnya bagi orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah berada di alam barzah sana. Bahkan dikatakan orang yang sudah masuk ke liang kubur itu ibarat orang yang tenggelam, orang yang mengarungi lautan tidak menggunakan perahu. Sudah pasti tenggelam, sudah pasti binasa. Nah, jadi artinya orang yang sudah berada di alam barzah sana itu butuh doa-doa anak-anaknya, butuh kiriman-kiriman anaknya yang berupa entah itu sodako, entah itu bacaan-bacaan, ayatun min ayatil Quran. Jadi singkatnya, bagaimana sih caranya agar supaya kita itu bisa mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran kita itu kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi caranya yang singkat, pertama kita wudhu dulu. Karena haram bagi kita tidak punya wudhu itu memegang Al-Quran. Kalau itu mau dipegang Qurannya. Jadi harus wudhu dulu. Tapi kalau tidak dipegang, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau mau dipegang Al-Qurannya, maka harus wudhu dulu. Nah, setelah kita wudhu beres, kemudian kita pegang Al-Quran atau pegang majmu' lah. Majmu' yang berisi di situ surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Tabarok. Jadi singkatnya begini, setelah wudhu, kemudian kita menghadap kiblat. Setelah kita menghadap kiblat, kemudian kita membaca tawasul. Nah, tawasulnya yang singkat saja. Yaitu pertama, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah sampai waladhdallin. Kemudian yang kedua, ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu taala anhu, Al-Fatihah sampai waladhdallin. Kemudian wa ila hadrati wa ila arwahi abaina wa ummahatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususon. Nah, baru sebutkan. Jadi pas wa ila abaina wa ummahatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususon, sebutkan ruhnya orang-orang yang telah meninggal dunia. A bin A sebutkan. Udah itu beres, disebutkan semua. Baru kemudian ditutup ghafarallahu ta'ala lahum. Kalau itu orang banyak, kan begitu. Tapi kalau orang satu dan itu laki-laki, maka ghafarallahu ta'ala lahu. Kalau orang dua, ghafarallahu ta'ala lahuma. Tapi kalau orang banyak, A bin A, B bin A, dan sebagainya, maka ghafarallahu ta'ala lahum wa rahimallahu ta'ala lahum. Al-Fatihah. Nah, setelah kita beres tawasul, maka baru kemudian kita di hati niat. Niat, misal kita ini membaca Yasin, maka diniati di hati kita. Niat saya membaca surah Yasin ini, saya hadiahkan. Di hati saya hadiahkan untuk almarhum, sebutkan bla 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 bla. Sudah disebutkan, baru kemudian kita membaca surah Yasin. Gitu. Atau kita hanya sebatas baca Fatihah saja. Nah, mau baca Fatihah sebanyak 11 kali. Saya mau hadiahkan ke orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Di hati diniati.
niat saya baca Fatihah 11 kali, saya hadiahkan untuk sebutkan almarhum bla 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 bla, udah sebutkan, baru baca Fatihah. Kalau membaca Yasin ya tadi itu sama, diniati dulu, niat saya baca Yasin, saya hadiahkan untuk sebutkan nama-nama arwahnya, sudah disebutkan, baru membaca Yasin. Nah, setelah selesai membaca Yasin, atau setelah selesai membaca Fatihah saja, baru kemudian langsung istighfar saja. Langsung istighfar, ini yang singkat kan? Langsung istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru kemudian zikir. Nah, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebanyak berapa kali? Nah, sebanyak berapa kali? Ya silakan. Mau 70 kali silahkan. Mau 100 kali silahkan. Nah, setelah selesai dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai 100 kali, tutup dengan Muhammadur Rasulullah, ya. Jadi kalau sudah selesai, tutup dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah begitu, sudah Muhammadur Rasulullah, mau langsung doa nggak apa-apa karena ini singkat kan begitu, bagi masyarakat umum lah kan begitu. Kalau bagi santri mah terserah, namanya santri ya, kan begitu. Ahlinya ini bagi masyarakat umum lah, seperti Bapak Jauhari ini. Nah, sudah selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru kemudian berdoa. Kalau doa secara bahasa Arabnya tidak bisa, sudah bahasa kita saja. Jadi doanya pertama awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, terus baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beres, kemudian ya Allah ya Tuhanku, kalau bahasa kita. Nah, ini seperti Bapak Jauhari lah, kan begitu. Ya Allah ya Tuhanku, pembacaan tadi saya membaca surah Yasin, membaca istighfar, membaca sholawat, dan membaca la ilaha illallah, itu saya hadiahkan ya Allah untuk almarhum. Sebutkan bla 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 bla, sudah disebutkan. Kemudian ampunilah mereka, kasihanilah mereka, padangkanlah kuburan mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat sebaik-baiknya di sisimu ya Allah. Tutup bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini untuk masyarakat umum seperti Bapak Jauhari, bukan untuk para santri. Kalau para santri kan gitu, memang ahlinya makanannya bahasa Arab setiap hari. Nah, jadi itu Bang Jau, secara singkat itu. Kalau kita nggak bisa Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal ma qara'nahu minal Qur'an, sudah bahasa kita saja. Begitu. Ya Allah ya Tuhanku, saya membaca surah Yasin, membaca istighfar, membaca sholawat kepada Nabi, dan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua itu ya Allah saya hadiahkan untuk almarhum. Sebutkan bla 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 bla. Kemudian kasihani mereka, ampuni dosa-dosa mereka, tempatkan mereka di tempat sebaik-baiknya di sisimu ya Tuhanku. Tutup bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cukup gitu. Nah, cukup. Sampai, ya. Nah, udah beres. Itu prakteknya Bang Jau. Kan begitu. Jadi kalau hanya sebatas niat saja tanpa ada doa tawasulnya tidak jadi. Itu. Dalam kajian fikih itu harus ada doa tawasulnya. Allahumma ij'al wa ausil. Jadi harus ada bahasa wa ausil. Kan gitu. Ya Allah, saya membaca Yasin, istighfar, sholawat, tahlil, semuanya itu saya hadiahkan untuk almarhum. Sebutkan, sampaikanlah kepada mereka, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, tempatkanlah mereka di sisimu yang terbaik ya Tuhanku. Jadi harus ada bahasa, harus ada doa ausilnya, penyampaiannya. Jadi tidak cukup dengan niat saja. Itu dalam kajian fikih. Nah, itulah singkatnya tata cara bagi
kita yang ingin sekali bisa mengirim doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, seperti Bapak jauh hari ini. Gitu, paham ya? Paham. Tapi kalau misalnya seperti orang awam seperti saya, misalnya, yang belum tahu mengerti tadinya tata caranya bertawasul tadi itu ya. Tadi kan Ustadz sebut tawasul dulu kepada Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir. Tapi kalau misalnya kita langsung aja berniat, ya Allah, saya berniat membaca surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali misalnya. Saya hadiahkan bacaan saya ini untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Itu begitu aja? Ya nggak apa-apa, cukup jadi. Kan begitu. Misal ya kita belum bisa kan gitu, belum bisa hadorotnya, belum bisa tawasulnya, belum bisa ilah hadrotin Nabi Mustafa, belum bisa. Terus bagi kita niat saja, ya Allah saya niat baca suratul Fatihah 11 kali ini saya hadiahkan untuk almarhum bla 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 bla. Itu bagaimana? Enggak apa-apa, jadi. Yang penting nanti harus ada doa. Jadi doanya, ya Allah ya Tuhanku, saya membaca suratul Fatihah 11 kali. Itu saya hadiahkan untuk almarhum, sebutkan dan sampaikanlah hadiah saya itu kepada mereka. Kasihanilah mereka, ampunilah dosa mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisimu ya Tuhanku, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi sah-sah gitu. Oke? Oke, sudah ngerti saya Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau apa, silakan langsung aja sama Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Amin. Supaya kita mengerti. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah pembahasan sedikit banyaknya mengenai tata cara singkat untuk kita bisa mengirim hadiah pembacaan Quran kita, istighfar kita, sholawat kita untuk almarhum-almarhumah yang sudah meninggal dunia seperti Bapak jauh hari ini. Nah mungkin itu saja, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada barokah dan manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.